Halo para pejuang, memasuki hari ke-32 belajar SNBT. Pada hari ke-32 ini, Mister tidak akan memberikan materi baru, melainkan Mister akan menyelesaikan pembahasan soal-soal latihan tentang lingkaran. Hari ini juga menutup pembahasan materi kita tentang lingkaran. Besok kita akan mulai fokus untuk membahas tentang sudut lingkaran. Jadi kita udah nggak membicarakan tentang juring, busur, luas, keliling lingkaran, tapi kita akan langsung fokus ke sudut-sudut yang ada pada lingkaran. Seperti itu. Jadi Mister harap setelah kita menyelesaikan pembahasan latihan lingkaran ini, kalian bisa menyelesaikan semua soal SNBT yang berkaitan dengan lingkaran. Karena sebenarnya kalian sudah memahami dasarnya, hanya tinggal penerapan mengerjakan soal-soal tentang lingkarannya saja. Seperti itu. Jadi, mari kita selesaikan latihan tentang pembahasan lingkaran hari ini. Yuk kita mulai baca soal yang pertama. Sebuah bangunan dibangun dalam bentuk lingkaran. Akan tetapi sayangnya bentuk lingkaran tidak memadai untuk membuat semua area bangunan dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan. Ya itu nggak penting lah ya, udah buang aja gitu ya kalimat paragraf pertama gitu ya, apa sih gitu ya. Sehingga hanya area berbentuk persegi yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan bangunan tersebut. Jari-jari bangunan adalah 100 meter persegi. Berapakah luas area yang tidak dapat terpakai secara efektif? Jadi di sini intinya tuh ada sebuah tanah gitu ya, di mana tanah ini dibangun sebuah bangunan yang berbentuk persegi gitu. Nah, yang ditanya di soal adalah luas yang tidak dipakai untuk bangunan nih, luas samping-samping yang ini nih, yang warnanya biru. Artinya untuk mencari luas yang nggak dipakai itu secara logika artinya luas lingkaran dikurangi luas perseginya, gitu kan? Maka sisanya itu adalah yaitu luas yang pinggir-pinggir tidak terpakai itu. Di mana luas lingkaran itu rumusnya adalah pi dikali r kuadrat, sedangkan rumus luas untuk persegi adalah sisi kali sisi. Nah, ya udah selesai. Kita tinggal mencari jari-jari dan sisinya. Di mana tadi kita tahu di soal jari-jarinya adalah 100 meter. Artinya kalau misalnya ini kita punya titik pusat lingkaran, maka jari-jarinya itu adalah 100 meter. Artinya langsung kita bisa dapatkan luas lingkarannya itu adalah pi dikali jari-jarinya 100 pangkat 2. Nah, sekarang masalahnya tinggal mencari bagaimana mencari sisi pada persegi. Nah, kalau kita lihat ini misalnya A, ini misalnya D, dan ini C, maka di si D ini pasti dia sudutnya siku-siku 90 derajat. Dimana kalau jari-jarinya itu 100, maka diameter atau jarak dari A ke C-nya adalah 100 ditambah 100 menjadi 200. Nah, di sini kalian punya dua cara. Kita kan mau mencari sisinya nih, A ke D atau D ke C-nya, karena persegi ya sama aja. Maka cara pertama adalah kalian ingat rumus diagonal sisi pada persegi. Diagonal sisi persegi rumusnya adalah S akar 2. Di mana diagonal sisinya itu 200 meter sama dengan S akar 2. Maka S-nya adalah 200 dibagi akar 2. Lalu kita rasionalkan, kalikan akar 2 per akar 2, sehingga 200 per akar 2 kali akar 2 itu hasilnya 2 kali akar 2. 200 bagi 2 itu hasilnya adalah 100 akar 2. Sehingga sisinya adalah 100 akar 2. Selesai. Atau kita bisa menggunakan trigonometri. Ini kalian pilih aja nih, mana yang menurut kalian lebih gampang, mana yang kalian ingat gitu untuk mencari sisinya. Dimana artinya kan kalau ini 90, maka karena dia persegi di sini adalah 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Untuk mencari misalnya sudut yang di sini, kita bisa menggunakan rumus sin kan? Sin 45 derajat sama dengan depan per miring. Artinya sin 45 itu 1 per 2 akar 2 sama dengan depannya itu adalah sisinya S dibagi miring itu adalah yang 200-nya. Maka sisinya S-nya adalah 200 dibagi 2 akar 2 atau 100 akar 2. Jadi kalian pilih mau menggunakan trigonometri
untuk mencari sisinya atau mau menggunakan rumus diagonal sisi pada persegi. Karena dua-duanya juga menghasilkan sisi yang sama gitu ya. Maka langsung aja dikurangi sisi kali sisi, artinya 100 akar 2 dikali 100 akar 2. Jadinya 100 pangkat 2 itu artinya 100 kali 100. Artinya jadinya 10.000 pi dikurangi 100 akar 2 dikali 100 akar 2. 100 kali 100 itu adalah 10.000. Akar 2 dikali akar 2, akarnya hilang. Jadi 10.000 dikali 2. Atau misalnya biasa kalau di PG disederhanakan atau kita faktorkan menjadi 10.000-nya kita keluarkan dikali pi min 2. Jadi jawabannya luas yang tidak terpakai adalah 10.000 dikali dalam kurung pi min 2 meter persegi. Ya, ini soalnya cukup gampang ya. Dimana kita hanya tinggal mencari luas yang tidak terpakai itu adalah luas lingkaran dikurangi luas persegi. Dimana luas lingkarannya udah ada jari-jarinya. Luas perseginya tinggal kita cari sisinya. Bisa menggunakan trigonometri, sin cos tan, atau kita gunakan rumus diagonal sisi pada persegi. Lalu tinggal kita kurangi dan dapatlah hasilnya. Jadi untuk soal pertama ini cukup mudah ya. Harus bisa nih kalau keluar soal seperti ini. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk soal pertama ini? Kalau ada yang masih bingung, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, berikutnya kita baca soal kedua. Dua lingkaran identik, masing-masing berpusat di A dan B, saling bersinggungan. Terlihat seperti pada gambar. Jika jari-jari lingkarannya sama, yaitu 2 cm, maka luas daerah yang diarsir. Oh, artinya luas daerah yang diarsir ini kecil banget ya. Si yang warnanya hitam itu ya. Dimana dua lingkaran ini jari-jarinya sama nih. Artinya kalau jari-jarinya sama, dari sini ke sini itu 2 cm, dan dari sini ke sini juga 2 cm. Karena jari-jari lingkarannya dua-duanya sama. Untuk mencari luas yang diarsir, di sini kita ingat, kalau ada suatu garis menyinggung lingkaran, maka kalau Mister tarik garis dari titik pusat ke titik singgungnya, itu akan membentuk sudut 90 derajat. Gitu ya, karena jari-jarinya akan tegak lurus dengan garis singgungnya. Sehingga untuk mencari luas daerah yang diarsir, Mister terpikirkan sebuah hal. Yaitu, Mister cari luas arsir itu adalah luas segitiga siku-siku yang Mister punya tadi nih. Luas segitiga siku-sikunya dikurangi luas juring lingkaran. Dimana luas juringnya kan ini nih. Ini luas juring lingkaran yang sebelah kiri. Dan ini adalah luas juring lingkaran yang sebelah kanan. Lihat, seandainya segitiga ini dikurangi dengan luas juring lingkaran, maka akan menyisakan yang diarsir. Nah, yang penting logikanya dapat dulu nih. Masalah nanti bisa dicari juringnya atau lain-lain, itu masalah nanti. Yang penting kita logikanya bisa nih kayaknya gitu ya. Dimana artinya karena jarak titik pusat A ke garis singgung lingkaran ini pasti sama dengan jari-jari, yaitu 2 juga. Dan jarak dari si titik pusat B ke garis singgung ini juga adalah 2 cm. Nah, artinya kita bisa menggambar sebuah segitiga siku-siku. Di mana ini di sini adalah A-nya. Kita misalkan saja si potongan ini itu adalah di titik C lah ya. Jadi dia berpotongan di titik C di sini tuh ya. Maka siku-sikunya di C, kemudian di sini adalah si B. Nah, lalu kita masukin angkanya. A ke B nilainya 2 tambah 2 menjadi 4. Lalu C ke A itu adalah jari-jari lingkarannya, yaitu 2. Dan nilai C ke B itu bukan 2. 2 itu cuma sampai sini. Masih ada terusannya yang kita belum tahu gitu ya. Maka untuk mencari luas segitiga siku-siku, kita membutuhkan setengah dikali alas kali tinggi. Dimana sebenarnya alasnya udah tahu, setengah dikali alasnya 2. Nah, masalahnya tingginya ini kita belum tahu berapa. Tapi kan ingat, kalau ini segitiga siku-siku, kita bisa cari tingginya menggunakan Pitagoras. Dimana artinya AB kuadrat itu nilainya sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, AB kuadratnya itu yang miringnya diketahui, 4 pangkat 2 jadinya 16, sama dengan
AC-nya itu kita tahu 2, 2 pangkat 2 jadi 4 ditambah BC kuadrat. Bisa kita dapat tuh tingginya. Sehingga BC kuadrat itu sama dengan 16 dikurangi 4, 12. Atau nilai dari B ke C-nya adalah akar 12. Karena tadi kuadrat, kita akarkan kedua ruas. Atau kalau akar 12 ini kita sederhanakan menjadi 4 kali 3. Akar 4 itu adalah 2. Jadi nilai dari BC-nya adalah 2 akar 3. Simpen. Dimana BC ini adalah tinggi segitiga siku-siku yang ingin kita cari. Artinya 1/2 kali 2 dikali tingginya itu tadi si BC tadi tuh. 2 akar 3. Selesai. Artinya kita udah menyelesaikan luas segitiga siku-sikunya. Sekarang tinggal kita mencari berapa luas juring lingkaran ini ditambah luas juring lingkaran yang di sini. Nah, triknya adalah kalau kita mau mencari luas juring, artinya kan rumusnya adalah sudut di lingkaran A ditambah sudut di lingkaran B, artinya alfa lingkaran A ditambah alfa lingkaran B. Jadi total sudutnya langsung aja Mister jumlahkan karena jari-jarinya sama. Dibagi 360 derajat dikali kalau ngomongin luas juring adalah hubungannya dengan luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya pi kali r kuadrat. Nah, pertanyaannya bagaimana mencari sudut si lingkaran A ini sama sudut di lingkaran B ini? Ya udah, kan segitiganya siku-siku. Artinya total sudut segitiga itu kan 180 derajat. Artinya kalau kita mau tahu sudut si A tambah sudut si B, ya tinggal 180 kurangi siku-siku ini kan 90. Maka bisa kita tuliskan, bisa tulis dulu setengah kali 2 kali 2 akar 3 dikurangi. Nah, nilai sudut lingkaran A tambah sudut lingkaran B yang di sini adalah 180 dikurangi 90 siku-sikunya. Maka 90 per 360 dikali pi dikali jari-jari lingkarannya dua-duanya sama. Makanya Mister boleh menghitung luas juringnya disatuin sudutnya karena jari-jari lingkarannya sama. Seandainya beda ya nggak boleh. Tapi karena jari-jari lingkarannya sama-sama 2, maka menghitung luas juring sudutnya boleh dijumlahkan kali 2 pangkat 2. Sehingga setengah 2 bisa disederhanakan. 90 360 bisa kita sederhanakan menjadi 4. 4 dengan 2 pangkat 2 habis. Sehingga luas yang diarsir adalah tadi sisanya 2 akar 3 dikurangi tadi ini habis sisa pi. Sehingga jawabannya adalah 2 akar 3 dikurangi pi yang C. Selesai. Jadi kunci di soal ini adalah kita ingat untuk mencari luas daerah yang diarsir bisa kita kerjakan dengan luas segitiga siku-siku yang ini dikurangi dengan total luas juring pada lingkarannya. Yaitulah kan sisanya. Dimana luas segitiga siku-siku bisa diperoleh dari setengah kali alas kali tinggi. Tingginya nanti bisa dicari menggunakan prinsip Pitagoras karena dia di sini 90 derajat. Kemudian untuk luas juringnya bisa kita cari sekaligus sudut di lingkaran A ini ditambah sudut di lingkaran B ini. Langsung sekaligus karena jari-jarinya sama. Artinya kalau segitiga itu total sudutnya 180, maka sudut A tambah sudut B totalnya 180 dikurangi 90. Jadinya 90 dibagi 360 ya tinggal dihitung luas juringnya. Sehingga diperolehlah jawabannya 2 akar 3 dikurangi pi. Selesai. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Mister rasa ya asal logikanya bisa kita dapatkan, maka soal-soal seperti ini cukup mudah ya. Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke 2 soal terakhir di hari ini. Jadi hari ini soalnya nggak terlalu banyak, karena hanya menyelesaikan sisa-sisa soal yang Mister punya. Nah, tapi jangan salah, 2 soal terakhir ini akan menjadi soal yang seru nih. Kenapa? Yuk kita lihat aja. Nah, sebelum mengerjakan soal ini, sepertinya Mister harus men-zoom dulu supaya gambarnya lebih jelas. Ya, cukup lah ya. Segini lah ya kurang lebih. Oke, kita lihat. Ketiga titik pusat lingkaran adalah berbeda, tetapi terletak pada satu garis. Nah, 2 lingkaran pada gambar menyinggung tali busur AB. Dengan panjang tali busur AB ini adalah 4 cm. Oke, bisa tulis dulu ya.
Maka luas daerah yang diarsir adalah sama seperti soal sebelumnya, artinya kita punya 3 buah lingkaran. Lingkaran yang paling besar, lingkaran yang ukurannya sedang, dan lingkaran yang ukurannya kecil. Dimana artinya logikanya Mister kalau mau mencari luas yang diarsir adalah luas lingkaran yang paling besar, atau Mister sebut sebagai lingkaran 1 gitu ya, dikurangi luas lingkaran sedang, artinya lingkaran 2, dikurangi luas lingkaran yang paling kecil, lingkaran 3. Jadi kita namain aja lingkaran besar, sedang, kecil adalah 1, 2, 3. Dimana tadi dia bilang titik pusat lingkarannya berada segaris, satu garis. Artinya misalnya titik pusat lingkaran yang besar itu kurang lebih di sebelah sini, lalu titik pusat lingkaran yang sedang itu kurang lebih artinya di sebelah sini, dan titik pusat lingkaran yang paling kecil itu kurang lebih di sebelah sini, dimana mereka satu garis gitu ya. Nah, kita kasih nama dulu nih. Untuk titik pusat lingkaran yang paling besar itu kita beri nama tadi R1, karena paling besar itu kita tadi bilang lingkaran 1. Lalu untuk titik pusat lingkaran yang sedang kita beri nama R2. Terakhir, untuk titik pusat lingkaran yang paling kecil kita beri nama R3. Itu dulu. Maka kalau kita lanjutkan rumus luas arsirnya menjadi Pi dikali R1 pangkat 2 dikurangi Pi dikali R2 pangkat 2 dikurangi Pi kali R3 pangkat 2. Atau Pi-nya bisa Mister keluarkan, faktorkan menjadi Pi dikali dalam kurung R1 kuadrat min R2 kuadrat min R3 kuadrat, selesai. Nanti kita harus cari tahu nih berapa hasilnya. Nah pertanyaannya, ya gimana kita mencari nilai R1, R2, dan R3-nya? Nah, hal pertama yang terpikirkan oleh Mister adalah ini ada tali busur. Di mana tali busur ini tadi panjangnya 4 cm, maka kalau dia membagi 2 sama rata, di sini adalah 2 cm, di sini juga 2 cm. Nah, coba kita manfaatkan tali busur ini untuk mencari jari-jarinya. Di mana R1 ini kan nggak harus lurus. Boleh nggak Mister menggambar R1-nya ke arah atas sini? Artinya, ini bisa kita tulis juga sebagai R1. Nah, artinya dari sini kita bisa mendapatkan R1-nya atau persamaan untuk R1-nya dari segitiga siku-siku. Di mana kita punya miringnya itu R1, tadi jarak dari sini ke sininya itu adalah 2, dan nah ini kita harus bikin variabelnya dulu nih, supaya kita punya nama nih, nggak cuma garis aja. Garis ini teh garis apa? Kita kasih nama dulu nih. Misalnya Mister kasih nama ini titik P, ini titik Q, yang di tengah-tengah sininya titik R, lalu di R3-nya itu titik S, dan di paling ujungnya sini adalah titik T. Jadi PQRST, supaya nanti gampang namain aja. Kalian mau kasih A, B, C, D, E, F, G juga terserah gitu ya. Sehingga sekarang kita bisa memberi nama pada segitiga ini secara lengkap, di mana atasnya itu adalah A, siku-sikunya itu di R, dan yang di sininya itu adalah Q. Nah, artinya kita bisa tuliskan dulu persamaan Pitagorasnya, di mana R1 kuadrat itu sama dengan Q dikali R kuadrat ditambah 2 kuadrat. Di mana sekarang muncul suatu pertanyaan, berapakah nilai dari QR-nya? Kita harus cari tahu dulu dong, QR-nya berapa nih? Ini mengganggu banget nih variabel QR ini. Nah, kalau kita logikakan, nilai R1 ini boleh juga dari sini ke sini kan? Nih, dari sini ke sini. Maka nilai dari R1 ini adalah panjang QR ditambah dengan panjang RT, ya kan? Ada kalau ini misalnya ini adalah R1, maka bisa Mister tuliskan QR ditambah RT, itu sama dengan R1. Maka bisa Mister tuliskan R1 itu adalah QR ditambah RT. Di mana kita bisa lanjutkan nilai RT ini sama dengan 2 kali jari-jari lingkaran yang paling kecil, 2 kali R3. Maka bisa dituliskan, kita kan tadi mau nyari QR ya. QR itu sama dengan R1 dikurangi 2 kali R3. Karena
jarak dari R ke T ini sama dengan 2 kali dari jari-jari yang paling kecil. 2 kali R3. Kemudian kita move on dulu ke persamaan yang lain. Di mana Mister bisa membuat suatu persamaan 2 kali R1. Artinya 2 kali R1 itu artinya diameter dari lingkaran yang paling besar itu bisa kita peroleh dari 2 kali diameter lingkaran sedang, artinya 2 kali R2 ditambah 2 kali R3 diameter dari lingkaran kecil. Jadi diameter lingkaran paling besar adalah diameter lingkaran sedang ditambah diameter lingkaran yang paling kecil. Atau kalau kita bagi 2 semua menjadi R1 sama dengan R2 ditambah R3. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai R1-nya. Artinya R1 ini bisa kita substitusi ke persamaan yang di sini. Di mana QR ini akhirnya bisa Mister tuliskan menjadi R2 ditambah R3 dikurangi 2 kali R3. Atau QR di sini sekarang udah kita dapatkan menjadi R2 R3 dikurangi 2R3 menjadi minus R3. Jadi QR-nya adalah R2 dikurangi R3 yang kita dapat dari persamaan yang sini. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi R1 kuadrat sama dengan R2 min R3 dikuadratkan ditambah 2 pangkat 2, 4. Artinya R1 kuadrat sama dengan R2 min R3 kuadrat. Artinya R2 min R3 dikali R2 min R3. Artinya kita capit-capit tuh nantinya. Jadinya R2 kuadrat ditambah R3 kuadrat dikurangi 2R2 R3 ditambahin 4. Atau jika kita rapihkan persamaan ini menjadi R1 kuadrat, R2-nya pindah ke kiri jadi negatif, R2 kuadrat dikurangi R3 kuadrat sama dengan min R2 R3 ditambah 4. Nah, kita simpan dulu persamaan yang ini nih. Jadi sekarang kita udah punya persamaannya adalah R1 kuadrat dikurangi R2 kuadrat dikurangi R3 kuadrat itu sama dengan min R2 kali R3 ditambah 4. Kemudian jika persamaan ini kita coba untuk kuadratkan, maka akan diperoleh menjadi R1 kuadrat sama dengan R2 ditambah R3 dikuadratkan juga ya. Artinya R2 tambah R3 dikali R2 tambah R3. Capit, 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 capit. Menghasilkan R2 kuadrat ditambah R3 kuadrat ditambah 2R2 R3. Atau jika disederhanakan menjadi R1 kuadrat, R2-nya pindah ke kiri, positif jadi negatif, min R2 kuadrat, R3-nya juga pindah ke kiri jadi negatif, sama dengan 2R2 ditambah R3. Nah, ini simpan lagi nih. Nah, kita lihat, sekarang kita sudah punya 2 persamaan yang mirip, yaitu persamaan yang ini dengan persamaan yang ini. Nah, apa yang kita lakukan? Lalu kalau kita ingat ke awal lagi tadi, kita mau mencari nilai R1 kuadrat min R2 kuadrat min R3 kuadrat. Di sini sudah muncul nih R1 kuadrat min R2 kuadrat min R3 kuadrat. Di sini juga ada R1 kuadrat min R2 kuadrat min R3 kuadrat. Jadi udah muncul sebenarnya. Tapi masalahnya si ujungnya ini masih dalam bentuk R. Apa yang harus kita lakuin supaya menghilangkan bentuk R-nya? Ini ada R2, R3. Di sini ada minus R2, minus R3. Maka coba kita jumlahkan kedua persamaan tersebut menjadi R1 kuadrat min R2 kuadrat min R3 kuadrat sama dengan 2R2 R3. Yang satu lagi R1 kuadrat min R2 kuadrat min R3 kuadrat sama dengan min 2R2 R3 ditambah 4. Kita jumlahkan kedua persamaan ini nih. Nah, jadinya 2R1 kuadrat min 2R2 kuadrat min 2R3 kuadrat sama dengan, nah ini hilang nih, 2R2 R3 dikurangi 2R2 R3 hilang, menyisakan sama dengan 4. Kalau kita bagi 2 di kedua ruas, kita bagi 2, maka kita peroleh
R1 kuadrat min R2 kuadrat min R3 kuadrat itu sama dengan 2. Maka akhirnya selesai juga soal ini. Artinya luas yang diarsirnya adalah pi dikali tadi R1 kuadrat min R2 kuadrat min R3 kuadratnya sama dengan 2. Maka dikali 2. Sehingga jawabannya adalah 2pi. Selesai. Jawabannya adalah yang E. Ya, soal ini cukup panjang juga ya mengerjakannya ya. Kayaknya tergolong soal HOTS deh guys. Nah, kalau Mister sih merasa ini udah cara paling cepat ya untuk mengerjakan soal ini gitu ya. Tapi kalau kalian punya cara cepat yang lain, mungkin bisa di-share juga di kolom komentar gitu ya. Siapa tahu kalian menemukan cara yang lebih cepat ya. Kalau Mister rasa sih ini udah cara yang paling cepat gitu untuk mencari luas daerah yang diarsir gitu ya. Dan ya kalian ingat ya, panjang busur AB ini bukan diameter lingkaran besar ya. Kalau diameter itu dia harus tepat melalui pusat. Ini nggak lewat pusat, pusatnya di siki gitu ya. Maka itu bukan diameter gitu ya. Hati-hati untuk yang mengerjakan soal ini. Ya, seperti itu cara mengerjakannya. Kalau ada yang masih bingung, silakan dimundurin lagi videonya, diperhatikan lagi gitu ya. Di sini kita banyak mensubstitusi berbagai persamaan gitu ya. Sampai sebenarnya diperoleh nilai R1 kuadrat min R2 kuadrat min R3 kuadrat sebenarnya tujuannya. Dimana nanti kita ganti persamaan itu untuk mencari luas yang diarsir. Dan kita dapatkan adalah 2pi jawabannya. Ya, kalau ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom chat. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Ya, soal terakhir ini adalah soal penalaran kayaknya ya. Dimana seperti biasa, kemarin ada yang bilang, Mister coba banyak-banyak bahas soal penalaran yang satu cerita itu bisa berisi 4 pertanyaan. Nah, makanya Mister menyisipkan soal ini gitu ya. Kita baca dulu soalnya, nanti pembahasannya kita bagi menjadi 2 slide ya. Karena ini tempatnya penuh banget, kalau ditabrak-tabrak takutnya kalian pusing gitu ya. Maka nanti kita bagi aja. Oke, kita dulu. Suatu screensaver komputer membentuk lingkaran yang semakin membesar. Lingkaran dimulai pada sebuah titik di tengah layar, kemudian membesar menuju tepi layar dan berubah warna seiring perbesarannya. Adapun layar komputer berbentuk persegi panjang dengan ukuran 17 inci dengan rasio panjang dibandingkan lebar adalah 4:3. Stop dulu nih, pelan-pelan ya. Jadi ada suatu layar. Nah, kalian ingat, kalau dalam layar komputer ukuran 17 inci itu adalah diagonalnya ya. Bukan panjangnya, bukan lebarnya, bukan luasnya, tapi diagonalnya adalah 17 inch. Nah, kemudian ketika komputernya memasuki mode screensaver, maka muncullah sebuah titik, lalu titiknya itu akan membesar, membesar, dan terus membesar. Oke, gitu kan ya. Dimana tadi perbandingan rasio antara panjang dengan lebar layarnya tadi adalah 4:3. Artinya panjangnya bisa Mister tuliskan 4A dan lebarnya adalah 3A karena perbandingan. Nah, kita baca lagi kalimat berikutnya. Area tampilan layar memiliki radius 8 inci. Radius itu kayaknya jari-jari ya. Bahasa lain jari-jari kan radius gitu ya. Jari-jari 8 inci diukur dari tengah secara diagonal ke sudut. Dan lingkaran screensaver yang membesar akan mencapai sudut dalam waktu 5 detik. Artinya ketika si screensaver ini mencapai jari-jari 8 inci, maka memerlukan waktu selama 5 detik. Nah, jadi dia membesar sampai di 8 inci, dia butuh waktu 8 detik nih si lingkaran ini, karena diukur dari titik pusat ke diagonal. Oke, Mister udah paham nih ceritanya kurang lebih lah ya. Mari kita coba bedah soalnya satu persatu. Kita baca soal yang pertama. Jika R dalam kurung T adalah jari-jari lingkaran screensaver pada waktu T detik, maka R dalam kurung T adalah titik-titik inci. Artinya kita mau mencari persamaan fungsi jari-jari terhadap waktu. Jadi seiring membesarnya si jari-jari itu butuh waktu berapa lama gitu ya. Jadi fungsinya gimana? Tadi kuncinya adalah kita tadi tahu untuk mendapatkan radius atau jari-jari 8 inci itu memerlukan waktu 5 detik. Itu kuncinya. Artinya sekarang kita ingin membuat persamaan di mana si jari-jarinya itu dalam bentuk R dalam kurung T dan waktunya misalkan saja T gitu kan.
supaya kita tahu nanti fungsi jari-jari terhadap waktunya bagaimana. Ya udah, pakai perbandingan, ya kan? Artinya kalau kita kali silang, ini menjadi 5R dalam kurung T sama dengan 8T. Maka R dalam kurung T adalah 8 bagi 5, 1,6T. Maka jawabannya adalah yang A. Makanya nanti ketika dia di detik kelima, nih, kalian ngeceknya gini. Artinya ketika nanti di detik kelima, artinya R dalam kurung 5, itu artinya adalah 1,6 dikali T-nya ganti jadi 5, sama dengan 8. Pas tuh ya, detik kelima 8 inci. Maka persamaannya udah bener nih. Artinya R dalam kurung T sama dengan 1,6 kali T. Jawabannya adalah yang A. Jadi ini tinggal pakai perbandingan aja. Dimana kita tahu bahwa 8 inci 5 detik. Artinya R dalam kurung T-nya butuh waktu T detik gitu ya. Yang kedua, jika K adalah keliling lingkaran screensaver yang terbentuk pada waktu T detik, maka nilai K dalam kurung T adalah, kita tahu rumus keliling dari lingkaran itu adalah 2 kali Pi kali R. Di mana R yang pada screensaver ini diwakili dengan tadi R dalam kurung T terhadap waktu. Artinya bisa kita tuliskan kelilingnya adalah 2 kali Pi dikali R dalam kurung T-nya. Tadi kita ketahui dari soal nomor 1 adalah 1,6T. Maka kita ganti 1,6T jari-jarinya. Maka nilai keliling terhadap waktunya adalah 3,2 Pi T. Jawabannya adalah yang C. Jadi ini sebenarnya gampang banget. Kita tinggal memasukkan rumus keliling 2 Pi R. R-nya ganti sama nomor 1 tadi. Nilainya adalah 1,6T. Maka keliling terhadap waktunya adalah 3,2 Pi T. Selesai. Jadi tinggal masukin ke rumus keliling aja gitu intinya. Asalkan nomor satunya kita udah dapet. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Masih ada 2 soal lagi, yaitu nomor 3 dan 4. Nah, Mister tulis dulu. Tadi kita dapat rumus R terhadap T-nya adalah 1,6T. Ini pasti kepake lagi nih kayaknya. Ini kuncinya soalnya. Kita baca nomor 3. Luas lingkaran screensaver-nya adalah 10,24 Pi inci persegi. Terjadi dalam waktu berapa detik? Artinya sekarang kita hubungkan dengan rumus luas, di mana luas lingkaran rumusnya adalah Pi dikali R kuadrat. Kita pengen luasnya itu sebesar 10,24 inci persegi. Artinya luasnya 10,24 Pi inci persegi sama dengan Pi dikali R-nya kita ganti dengan 1,6T. Artinya 1,6T jangan lupa dipangkatin 2 karena rumus luas adalah R pangkat 2. Maka Pi hilang, tereliminasi, habis. Menyisakan 10,24 sama dengan 16 kali 16, 256, jadinya 2,56T pangkat 2. Sehingga T kuadratnya adalah 10,24 dibagi 2,56. Atau nilai T kuadratnya itu sama dengan 4. Sehingga nilai T-nya adalah akar 4 atau sama dengan 2. Jadi untuk mencapai luas lingkaran screensaver 10,24 inci persegi itu terjadi di waktu 2 detik, yang B. Seperti itu. Jadi ini tinggal memasukkan persamaan R sama dengan 1,6T ke dalam luas lingkaran, di mana luasnya sudah diketahui di soal 10,24 Pi inci persegi. Nah, terakhir nomor 4. Screensaver komputer diubah menjadi gambar persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar yang sama dengan layar komputer. Jika luas screensaver bertambah sebesar 23,12 inci per detik, maka screensaver akan menutup layar komputer secara penuh pada, artinya sekarang ceritanya berganti. Screensaver yang awalnya bentuknya bulat, dia ubah sekarang menjadi bentuk persegi, di mana perseginya akan membesar, melebar. Gitu ya, sampai menutup layar komputer secara penuh, dan luas screensaver-nya akan bertambah dengan kecepatan atau sebesar 23,12 inci. Mengikuti tadi komputernya. Tadi kita ingat komputernya itu adalah 17 inci dengan perbandingan panjang banding lebarnya adalah 4:3. Maka untuk mencari waktu yang dibutuhkan untuk si
screensavernya menutupi layar komputernya, artinya luas si layar dibagi kecepatan screensavernya bertambah, yaitu 23,12 inci persegi. Artinya luasnya dia bertambah sebesar 23,12 inci per detik. Nah, artinya kita baru tahu dong berapa luas layar monitornya. Ya udah, cari dulu luas layar monitornya dari yang kita ketahui di soal, yaitu dari sini nih. Nah, Mister turunin dulu nih yang pentingnya. Dimana kalau kita mau mencari luas dari persegi panjang, rumusnya itu kan adalah panjang kali lebar. Artinya kita butuh tahu berapa lebarnya dan berapa panjang dari layarnya. Dengan cara apa? Kita buatlah sebuah segitiga siku-siku, di mana bawahnya itu adalah 4A, lebarnya itu 3A, dan sisi miringnya adalah 17 inch. Artinya, untuk mencari nilai panjang dan lebarnya, kita cari dengan menggunakan prinsip Pythagoras, di mana 17 kuadrat itu sama dengan 3A kuadrat ditambah 4A kuadrat. Atau 17 kuadrat itu 289 sama dengan 3A kuadrat 9A kuadrat ditambah 4A kuadrat 16A kuadrat. 9A kuadrat ditambah 16A kuadrat menjadi 25A kuadrat. Artinya nilai A kuadratnya adalah 289 bagi 25. Sehingga nilai A-nya itu adalah akar 289 bagi 25. Akar 289 itu 17, 25 itu akarnya hasilnya 5. Sehingga nilai A-nya adalah 17/5. Kalau kita udah punya nilai A-nya, maka kita bisa mencari panjang dan lebar dari layarnya. Di mana panjang itu adalah 4 kali A sama dengan 4 kali 17/5. Hasilnya adalah 13,6 dan lebarnya adalah 3 kali A. 3 kali 17/5. Hasilnya adalah 10,2. Maka tadi untuk mencari waktu yang diperlukan untuk si screensaver berbentuk persegi ini memenuhi layar adalah luas persegi dibagi dengan kecepatan bertambahnya screensaver itu kan 23,12. Maka sekarang kita udah punya nih. Udah punya panjangnya dan udah punya lebar dari si layarnya. Maka tinggal kita cari waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi screensaver adalah luas panjang kali lebar 13,6 dikali 10,2 dibagi tadi kecepatan luas bertambahnya screensavernya itu adalah 23,12 per detik. Maka kalau kita hitung ini hasil T-nya adalah 6 detik. Jadi si screensaver yang kotak persegi ini akan memenuhi seluruh layar dalam waktu 6 detik, yaitu yang C. Selesai. Begitulah cara untuk mengerjakan 4 soal ini. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, ya soal ini sekaligus menutup materi kita mengenai lingkaran. Mister rasa 2 soal terakhir ini cukup hot ya soalnya gitu ya. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Yang penting kita pahami dulu maksud soalnya seperti apa. Supaya oh logikanya begini nih. Artinya mau nyari ini begini, nyari ini begini gitu ya. Kalau kalian udah paham soalnya. Jangan terlalu pusing dengan kata-kata di soal gitu ya. Karena kadang-kadang kata-kata di soal itu nggak penting gitu. Kayak tadi sebenarnya yang penting itu kan cuma 17 inci. Rasio layarnya 4:3. Radius si screensaver yang bulatnya 8 inci itu terbentuk dalam waktu 5 detik. Itu aja kan sebenarnya intinya. Di nomor 1 itu kita gunakan perbandingan untuk mencari jari-jari terhadap waktunya. Di nomor 2 kita manfaatkan keliling lingkaran, di mana jari-jarinya kita ganti dari yang hasil nomor 1. Di nomor 3 kita cari luas lingkaran, di mana jari-jarinya kita ganti pakai yang nomor 1 lagi, yang 1,6 T. Dan yang di nomor 4, sekarang ceritanya udah beda lagi. Si screensavernya bentuknya udah persegi yang membesar setiap 23,12 inci per detik kecepatannya. Artinya kita harus cari tahu dulu berapa luas si layar dibagi 23,12. Luas layarnya bisa kita peroleh dari perbandingan tadi, rasio layar 4:3. Artinya kita misalkan saja 4A banding 3A atau biasanya 4X banding 3X ya, terserah gitu ya. AX kan nggak ada masalah gitu ya. Kita dapat luas layarnya
Tinggal kita bagi 23,12, selesai seperti itu. Nah, soal ini sekaligus menutup pembahasan kita tentang lingkaran. Mister harap soal-soal yang bisa berikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau sampai keluar di soal SNBT lagi, kalian bisa mengerjakannya. Itu harapan Mister. Ya, biasa Mister spoiler, besok kita akan mulai belajar tentang sudut lingkaran, di mana kita ingat ada sudut pusat, sudut keliling, sudut 4 tali busur dalam lingkaran, dan lain-lain. Di mana Mister rasa sudut ini juga cukup banyak keluar di soal SNBT. Jadi ya sepaket lah ya, kita udah belajar tentang lingkaran, ya kita perdalam tentang sudut-sudut lingkarannya. Oke, sampai sini dulu. Hari ini tidak ada latihan mandiri karena materinya sudah selesai. Kalian bisa memanfaatkan waktunya seperti biasa untuk berlatih soal-soal yang beredar di internet maupun mengerjakan soal-soal tryout ataupun buku-buku SNBT. Di akhir kata, Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua, sampai ketemu besok.